Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Larastati Maheswari sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, sebentar lagi ya, 6 bulan lagi kita akan menerapkan kurikulum merdeka di kelas 10. Nah, kurikulum merdeka ini merupakan suatu proses penggodokan yang panjang dari Departemen Pendidikan ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu cara untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, salah satu cara mewujudkan budaya positif adalah dengan membuat suatu kesepakatan kelas. Mungkin Bapak dan Ibu sebenarnya sudah melakukan ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, itu membuat kesepakatan kelas, atau di kelas perwalian Bapak dan Ibu sekalian membuat kesepakatan kelas. Atau yang juga dikenal sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terpenting bagi institusi tersebut untuk mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Nah, Semancis sendiri tujuan mulianya itu sudah tahu, yaitu membentuk peserta didik yang religius, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Benar sekali Pak Faisal. Ya, jadi itu adalah tujuannya SMA Negeri 1 Cisarua ya, 3 itu. Nah, itu nanti diturunkan dalam kesepakatan kelas. Nah, sebelumnya nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ya, jadi, nanti kita lihat contohnya. Nah, kenapa kok harus ada membuat keyakinan kelas, menentukan nilai-nilai kebajikan? Karena ketika kita berbuat sesuatu, kalau menurut ini, itu harus diarahkan dari dalam. Jadi memang kita yang ingin untuk berbuat kebajikan tersebut. Bukan karena disuruh guru, bukan karena disuruh orang lain, tetapi karena memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, contoh nilai kebajikan apa aja? Banyak. Misalnya menurut profil pelajar Pancasila, pasti udah pada hafal Bapak dan Ibu juga ya, ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini kan kita sudah mengejawantahkannya dalam visi religius, ya, visi Semancis yang pertama. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, ini juga sudah kita kejawantahkan dalam visi Semancis yang kedua, yaitu berprestasi. Nah, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sementara visi Semancis yang ketiga, yaitu berwawasan lingkungan, itu juga merupakan bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila yang ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Karena akhlak mulia itu bukan cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama, tapi kepada lingkungan juga termasuk berakhlak mulia. Atau bisa juga Bapak dan Ibu ketika nanti membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing itu pakai yang ini, 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation. Misalnya cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, percaya diri, kepemimpinan, toleransi. Nah, itu ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian, nah, gimana untuk membuat kesepakatan kelas caranya? Jadi supaya kelas itu tertib dan mendorong siswa dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan. Dalam hal ini adalah visi SMA Negeri 1 Cisarua. Pertama, ketika membentuk keyakinan kelas, kita harus curah pendapat dulu. Jadi, siswa di kelas itu maunya seperti apa? Peraturan yang ada di kelas itu, nilai-nilai yang ada di kelas itu. Kita catat semua masukannya yang kedua, kemudian kalimatnya itu sebaiknya dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, jangan berlarian di koridor, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita ganti menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya, berjalan dengan tertib dan tenang, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita kumpulkan, tinjau ulang dulu. Kalau masih banyak yang berupa peraturan-peraturan, itu harus diganti menjadi nilai kebajikan. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, itu sebenarnya kita bisa
tentukan bahwa nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Nah, itu nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ya, mangga Ibu silahkan. Nah, kemudian saling menghormati itu juga bisa. Nah, terakhir kalau sudah dibuat nilai kebajikannya, ditinjau kembali, jangan sampai terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Nah, kemudian dipajang dan dievaluasi ya. Jadi yang keenam dipajang supaya bisa dilihat oleh semua guru yang mengajar dan siswanya, dan dievaluasi kalau sudah semester berikutnya, misalnya apakah mau diganti atau tidak. Nah, Bapak Ibu langsung saja ini contohnya ya. Contoh keyakinan kelas, ini ada tingkatannya. Kita sebagai siswa SMA biasanya menggunakan yang lebih agak sedikit rumit, yang nomor 7 ini, yang ke-7. Yang pertama biasanya ini untuk siswa kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah kan kelas 1 kan, perlu senang, jadi belajar itu juga dengan happy. Saling menghargai, perlu merasa aman. Nah itu ya, misalnya tadi kita menentukan tidak boleh ada bully. Nah itu berarti kebajikannya selalu merasa aman. Kita lihat langsung yang kelas 7 nih, siswa SMP. Untuk siswa SMA bisa kita kembangkan sendiri. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti kalau ada guru datang, mereka harus menghormati. Gitu. Jadi kalau ada siswa juga saling menghormati dan barang milik orang lain. Berarti jangan sampai mereka saling pakai tanpa izin barang-barang yang ada di kelas. Misalnya gitu. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini berarti anak-anak harus diminta untuk mengerjakan tugas sesuai waktunya, deadline-nya, belajar dengan mandiri. Terus ini yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Nah sebenarnya ini menunjukkan bahwa kelas itu pengennya kompak, bersatu, bersahabat, tidak ada bully, nggak ada eksklusivisme, nggak ada geng-gengan. Itu jadi nanti dibentuknya menjadi seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, semoga dengan adanya kesepakatan kelas secara sempit di kelas nantinya mencapai tujuan yang lebih besar di SMA N 1 Cisarua. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Ayah. Baik anak-anak, di awal pembelajaran semester 2 ini, mari kita coba membuat suatu kesepakatan kelas. Ibu jelasin dulu ya sebentar kesepakatan kelas itu apa, walaupun Ibu sudah pernah menjelaskannya sedikit. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang penting bagi institusi. Jadi nilai-nilai kebajikan yang penting bagi institusi untuk mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Anak-anak, institusi di sini maksudnya apa? Iya, apa? Sekolah, aduh ada yang jawab bener, nggak ngacung lagi, sekolah kita SMA N 1 Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah coba, tujuan atau cita-cita sekolah kita apa? Cita-cita sekolah kita apa? Ya apa? Fatih? Iya bener sekali, bagus sekali. Fatih nomor berapa tadi? Ya, 18. Benar, jadi tujuannya kan kamu tahu ya, visi SMA N 1 Cisarua itu sering banget loh kalau kalian datang, terus udah gitu di lobi juga ada, dipasang di mana-mana, terciptanya peserta didik. Jadi kalian itu diharapkan religius, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Itu cita-cita sekolah kita. Nah, coba kita lihat lagi ya, ini. Nah, jadi kita kan sedang mencoba membuat nilai-nilai kebajikan, mencari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Coba Ibu mau nanya, Delis, sebutin nilai-nilai kebajikan satu aja. Jujur, boleh. Coba kalau gitu sekarang Reza, nilai kebajikan satu aja. Sopan, boleh. Kalau gitu sekarang Salma, ya. Oke, langkah pertama kita akan curah pendapat dulu, ya. Kita akan curah pendapat dulu. Nanti Ibu bagi kelompok. Kemudian Ibu catat semuanya. Nah, kalian yang menuliskannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu arahkan bagaimana cara membuat kalimatnya.
Kalau sudah nanti kita tinjau, nggak semuanya kita masukin ya, kita sepakati bersama. Dan kalau sudah kita evaluasi ya. Nanti kita cetak dan terus kita tanda tangan bersama, diwakili dan dipajang di kelas ini. Oke, dah. Kalau sudah, ini Ibu mau kasih visi Cisarua, SMA 1 Cisarua Bogor yang seperti tadi sudah disebutkan sama Fatih. Terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Jadi nanti ketika membuat kesepakatan kelas, coba kaitkan dengan sesuatu yang mendorong 3, 4, kelompok 5, belah sini, kelompok 6, barisan yang ini. Silakan langsung pindah. Awas gue sih. Gimana? Udah mulai dapat idenya ya? Religius gitu ya. Gimana kesepakatan kelasnya? Kelompok 5 nih, kelompok 5. Kalian mau bikin dengan tema apa? Berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan. Oke, udah mulai dicari? Udah. Oke. Ya. Sebelum memulai pelajaran, itu tuh suatu langkah yang bagus buat kita merelaksasi otak buat memulai pelajaran. Oke, anak-anak nanti kalau udah selesai boleh dipasang di depan. Oke, boleh ditempelin deh ke depan, silakan. Bagus sih, Cok. Apa nih? Bebas sampah plastik, area bebas sampah plastik. Iya, boleh. Habis gitu nanti duduk. Wah, kelompok 5 banyak banget nih. Oh, kelompok 2 juga. Wah, kelompok 1 dapat berapa nih? Iya, nanti kita pilih ya, kita seleksi. Udah? Oke, kalau udah kita diskusi. Berperilaku baik, jujur dan amanah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan sholat duha bersama setiap hari. Asik. Masya Allah. Yang kedua, Iya, langsung aja. melakukan pembiasaan membaca buku 5 menit sebelum memulai pelajaran, bersaing dalam mendapatkan prestasi. Udah. Yang oh iya. Itu. Ya udah nggak apa-apa. Selalu berpikir positif. Oh, satu kelompok 3. Agar alam semesta menyediakan hal-hal yang Buset. Kelas. Keren di sini, keren. membaca doa sebelum dan sesudah melaksanakan Kesulitan dalam mengerjakan tugas, mendengarkan guru jika sedang menerangkan dan dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Untuk yang berwawasan lingkungan, dari kelompok 5 ada membuanglah sampah pada tempatnya, menanam tanaman di lingkungan sekolah, mengingatkan teman untuk piket sesuai jadwal piket yang sudah ditentukan. Dari kelompok 6 ada membuang sampah pada tempatnya, area bebas sampah plastik, sama menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Oke, berarti sekarang kita seleksi ya. Ya, Bu. Teman-teman, ini hasil dari musyawarah kita buat peraturan di kelas. Kita mulai dari religius dulu. Pertama, kesepakatan kelas. Pertama, kita mulai dari religius, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bertutur katalah yang baik karena itu adalah cerminan dirimu kepada orang lain. Ketiga, melakukan sholat duha bersama setiap hari Jumat. Tolong dilihatin scene-nya yang Terus yang kedua, berprestasi. Pertama, melakukan pembiasaan membaca buku 5 menit sebelum memulai pelajaran. Kedua, bersaing dalam mendapatkan prestasi. Ketiga, tertib dalam pembelajaran di kelas dan mengerjakan tugas tepat waktu.
Ketiga, berwawasan lingkungan. 1. Menjaga kebersihan di dalam dan di luar kelas. 2. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. 3. Menciptakan area bebas sampah plastik. Oke. Gimana anak-anak, udah ini hasil musyawarah kita setuju nggak sama tadi? Setuju. Mulai besok baca buku dulu ya. Ya. Kalau baca bukunya 5 menit sebelum pelajaran, kalian harus dapat tepat waktu kan? Ya. Baik anak-anak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Laras Ratih Maeswari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 1 Cisarua, tempat saya mengabdi. Nah, teman-temanku sekalian, di SMA Negeri 1 Cisarua mengangkat visi yang dimiliki adalah mewujudkan peserta didik yang religius, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, banyak sekali budaya-budaya positif yang ada di sekolah kami ini. Salah satunya ada suatu budaya positif, yakni gerakan yang terjadi secara sukarela. Nah, gerakan ini benar-benar berbudaya positif karena anak-anaknya berbagi dengan teman-teman yang lain. Gerakan yang Ibu maksud adalah gerakan berbagi bekal. Nah, kita akan bahas tentang gerakan berbagi bekal ini yang pada awalnya diinisiasi dalam mata pelajaran biologi dengan guru mata pelajarannya Ibu Ismi Senjayani, dan sekarang semakin berkembang melibatkan guru maupun siswa-siswanya. Nah, bersama saya sudah ada nih para pengurus gerakan berbagi bekal angkatan 2021 dan 2022. Nah, perkenalkan. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, perkenalan diri dulu ya. Mungkin bisa dimulai? Saya Syahid Putra sebagai ketua. Saya Ismira Ismail sebagai bendahara. Saya Hikmawati sebagai sekretaris. Nih, gerakan berbagi bekal ini ya. Coba dong, mungkin kenapa kalian ingin bergabung dengan gerakan ini? Bisa diceritain? Ya, ini kan kita awalnya itu kan diajak teman ya. Soalnya waktu itu kita tuh nggak tahu ada berbagi bekal. Terus kayak ada kakak kelas juga diajak teman buat ikutan ini. Terus kita juga kan tadinya awal masuk itu daring ya. Jadi masa pandemi, jadi kita karena nggak ada kegiatan, jadi kita ikutan buat berbagi bekal gitu. Oke, rupanya ini karena diajak oleh kakak kelas. Berarti ini sudah turun-temurun, ini merupakan gerakan yang pasti ya, tidak mati ya, walaupun kakak kelasnya udah lulus. Nah, ini apa sih yang kalian ketahui tentang gerakan berbagi bekal ini? Untuk gerakan berbagi bekal sendiri, sebelum kita semua masuk ke berbagi bekal, tentunya kita belum mengetahui apa-apa. Setelah masuk, kita jadi tahu kegiatan apa saja yang dilakukan berbagi bekal, apa saja yang dilakukan, seperti kegiatan-kegiatannya apa saja, dari mana uangnya, dan bagaimana cara kerjanya. Oke. Coba mungkin diceritain kegiatan-kegiatannya tuh apa aja. Padahal kalian tuh sibuk, masih aja sempet kayak gini. Sekarang kalian kelas 12 kan? 12 kelas 12 apa nih? Saya 12 MIPA 3. Kita berdua 12 MIPA 2. 12 MIPA 3 dan 12 MIPA 2 ya. Dan kameramen kita 12 MIPA. Iya, oke, terima kasih Alif. Nah, ini nih apa kegiatannya apa aja? Mungkin bisa disebutin deh. Mungkin saya lagi yang jawab. Oke. Untuk kegiatannya, setelah kita gabung kan kita diberitahu apa saja kegiatan. Sebelum datang pandemi, ketika pelajaran masih dilakukan seperti biasa, kegiatan yang berbagi bekal lakukan adalah membagikan bekal kepada para siswa yang layak kita beri setiap hari Rabu dan hari Kamis di jam istirahat pertama. Sementara ketika masuk masa pandemi, pelajaran dilakukan secara daring. Kegiatan yang kita lakukan adalah memberikan sembako langsung ke rumah-rumah masing-masing penerima yang layak kita bantu. Oke, jadi berbagi sembako dan langsung diantar ke rumah-rumah ya, nggak disuruh ngambil atau gimana, kalian berangkat sendiri nih. Naik apa biasanya?
Biasanya kita dari kendaraan itu kita pakai motor, jadi masing-masing siswa kadang ada yang bawa, kadang juga dibantu sama beberapa guru. Jadi naik motor touring ke rumah-rumah. Wah, luar biasa sekali nih. Ini berarti kan bagi-bagi sembako otomatis membutuhkan biaya untuk menyiapkannya. Nah, berbagi bekal ini sebagai gerakan yang bersifat sukarela, bagaimana pendanaannya? Mungkin bisa dijelaskan? Buat pendanaannya kita ini ada dari donatur guru juga, terus kita juga kayak jualan dagang gitu, kayak jualan-jualan makanan atau ATK kayak buku atau selainnya kayak gitu. Jadi ada donatur ya, terutama waktu masih online ya. Tapi kemudian sekarang sudah masuk mulai berwirausaha. Apa aja nih dagangannya, untung apa enggak? Coba jelasin. Mungkin bendahara lagi yang jelasinnya. Kalau buat jualan sih alhamdulillah sekarang ya untung, mungkin nggak seberapa tapi adalah buat untung berbagi bekal gitu. Apa jualannya? Oh ya, jualannya itu kayak ATK, alat tulis, kalau nggak makanan kayak sebutin kayak risol mayo, pisco, kalau nggak tahu walik kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau pesan piscok, risol mayo, dan tahu walik, berbagi bekal menyediakan ya. Juga ada alat ATK ya, dan mana itu sangat-sangat berguna, terutama kalau lagi ujian laku ya. Oke. Ya udah, jadi dari donatur dan dari wirausaha luar biasa. Sekarang usahanya berarti benar-benar maksimal nih. Nah, menurut kalian ini punya budaya positif apa sih yang terbentuk dalam gerakan berbagi bekal ini? Mungkin saya lagi. Untuk budaya positifnya, mungkin yang selalu kita harapkan setiap kita melakukan kegiatan adalah di mana orang lain yang hanya melihat, yang tidak mengikuti kegiatan kita, mulai memiliki rasa ingin melakukan hal yang sama walaupun tidak bersama kami, seperti yang paling simpel adalah membantu teman yang sedang kesusahan atau yang lain sebagainya. Mungkin itu, Bu. Oke, ada tambahan? Budaya positif. Cukup. Oke. Iya, jadi kalau Ibu lihat kalian itu benar-benar mengangkat sifat dermawan ya. Nah, ini bukan berarti kita di sini, kami yang ada di sini, wah semuanya orang kaya, tidak begitu ya. Tapi dengan kondisi apapun ternyata kita bisa berbagi ya. Kita kesusahan aja bisa berbagi, apalagi kalau kita kelebihan gitu mungkin ya, teman-teman sekalian. Nah, perasaan kalian gimana nih sejak mengikuti gerakan berbagi bekal ini? Apakah capek? Apakah apa? Nah, coba deh mungkin diceritain. Kalau menurut saya sendiri nih ya, kalau saya sendiri sih capek juga enggak, cuma emang seru karena kita kan bareng-bareng, terus kita jadi kekeluargaannya juga ada ya, kita saling bantu, jadi iya tanpa beban apa-apa gitu, walaupun emang kita kadang suka susah bagi waktunya aja gitu. Iya. 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 Nah, jadi kalau Ibu lihat ya, berbagi bekal ini benar-benar sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Cisarua, yaitu religius ya, karena memperhatikan sesama gitu ya, memperhatikan sesama gitu. Oke, nah bisa nggak ada pengalaman unik apa nih selama ikut berbagi bekal? Pasti ada dong. Boleh. Pengalaman unik? Untuk pengalaman uniknya, mungkin yang sering kita rasakan adalah waktu berbagi ke sekolah terbuka Semancis, yaitu sekolah Al-Mali. Jalan ke situ kan agak licin, berlumpur. Waktu itu kita pernah salah satu anggota kita terjatuh dari motor. Saking licinnya. Ada kelas Salwa kelas 11. Salwa. Terus pembina kami juga, Bu Ismi, pernah diserang angsa atau apa? Iya, soang. Pengalaman unik paling itu saja ya. Ada tambahan? Boleh. Kalau enggak sama kayak kan kita pertama masuk tuh bener-bener kita ngasih ke ke siswa Semancisnya itu ke rumah-rumah, karena kita nggak pernah kan kayak gitu, jadi itu unik banget buat kita gitu. Mendatangi rumah-rumah, kalau Ibu pikir itu kalian tuh kayak lembaga zakat profesional loh, datang ke rumah-rumah.
Oke, nah terus pasti ada kesulitannya nih kayak gini. Mungkin bisa disebutin lah kesulitannya apa? Kesulitannya untuk berbagi bekal itu kadang suka gak ada yang dukung gitu. Terus juga dia kurang dukungan gitu dari beberapa mungkin ya. Terus juga kalau misalnya kita nganter-nganter gitu kita juga sulit kendaraan. Kadang dibantu sama guru-guru juga. Itu aja sih. Ada lagi? Udah mungkin. Karena kalau untuk mungkin banyak yang berpikir kita itu akan kesulitan di pendanaan. Ternyata pendanaan itu justru hal yang kita rasa paling mudah karena tidak pernah kekurangan uang dan selalu cukup setiap kegiatan. Alhamdulillah rupanya kalau untuk niat baik selalu ada ya, ada aja gitu. Oke, nah sebagai selingan nih ya, mungkin penasaran berbagi bekal tapi kenapa jadi berbagi sembako? Ada yang tahu? Boleh. Oke. Alasan kenapa namanya berbagi bekal tapi kita berbagi sembako adalah awalnya karena kondisi kan waktu itu ketika pelajaran dilakukan secara normal, iya berbagi bekal setiap jam istirahat pertama. Sementara pertama kita berbagi sembako adalah ketika pandemi datang. Dan tidak mungkin jika kita memberikan bekal ke rumah-rumah, jadi kita merubahnya dengan sembako. Ya, oke. Terima kasih. Jadi karena dulu dalam pelajaran biologi ada pelajaran penghitungan gizi yang diterima dan rupanya siswa Semancis ini kebanyakan tidak sarapan pagi sehingga harus diperbaiki gizinya. Dan banyak sekali siswa di SMA Negeri 1 Cisarua yang ternyata memang tidak mampu menyediakan makan pagi. Di sini berbagi bekal ya dengan inisiatornya guru biologi kita ya, mulai mengumpulkan donatur-donatur untuk berbagi makanan pas jam istirahat. Tapi benar seperti kata Syahid, akhirnya berbagi sembako sampai sekarang ya. Baik, kalau gitu nih, kalian sendiri menerima manfaat nggak sih dari gerakan ini? Coba. Boleh. Jujur sih kalau buat kita semua sangat bermanfaat gitu kan. Jadi kita pertama dapat pengalaman, iya, kita juga bisa membiasakan diri, terus kita juga bisa semakin berempati gitu buat bisa membantu sesama gitu. Ada lagi boleh ditambahin? Iya, buat itu juga buat pengalaman yang paling seru sih buat manfaatnya itu kita juga bisa gimana sih seneng gitu kayak ngasih ke orang yang ini gitu. Gimana ya? Gitu aja. Oke. Baik, rupanya bermanfaat secara lahir maupun batin ya. Dan jangan lupa ini tuh berarti kalian sudah memiliki pengalaman organisasi yang baik, penggalangan dana, manajemen waktu, dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya sekilas tentang gerakan berbagi bekal yang mana merupakan budaya yang sangat positif dan terus-menerus dilakukan. Hal ini perlu dipromosikan lebih jauh lagi dan mendapatkan dukungan dari kita bersama. Baik, terima kasih Syahid, Ismira, Hikmah. Nah, dan juga terima kasih Alif sudah membantu dalam pengambilan gambar ini. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.